UTBK di Unimed sesi pagi. Nah, jadi sekarang udah jam 3 lewat dan aku masih bersiap dulu. Aku udah di Unimed, ini udah jam 5 lewat dan sekarang masih sepi. Udah ada beberapa orang, cuman belum seramai itu. Aku udah di FIS guys. BTW ini kayaknya mau hujan, soalnya petir. Jadi ini guys, sepi banget. Dan aku di sini. Hai guys, jadi aku udah di Unimednya dan aku mau nyari toilet dulu. Ada. Jadi aku udah selesai UTBK baru aja. Oke teman-teman, jadi kopinya udah habis dan aku mau langsung mulai menceritakan pengalamanku ke kalian semuanya. Halo semuanya, kenalin aku Christian. Di video kali ini aku akan menceritakan pengalamanku ikut UTBK untuk menuju kampus impianku. Di sini juga aku akan review subtes ujian yang aku ujiankan semalam dan juga akan menjelaskan bagaimana situasi di dalam ruangan ujianku dan pengawas yang aku dapatkan semalam. Jadi semalam kan aku sama mamaku duduk di depan gedung ruangan ujiannya beserta dengan peserta ujian yang lain dan ada juga orang tua yang mengawani anak-anaknya. Setelah itu ada salah satu pengawas yang ngomong pakai mic meminta kami untuk baris ke depan gedung FIS-nya karena kami mau dibariskan. Setelah kami semua sampai di depan, kami pun diminta untuk baris sesuai dengan ruangan ujian kami masing-masing. Karena aku dapat di lab antropologi, aku baris di bagianku. Begitu juga dengan teman-teman yang lain, ada yang dapat di lab sejarah, begitu seterusnya. Terus saat kami baris, kami pun diminta untuk menunggu karena pengawasnya akan masuk ke dalam ruangan ujiannya. Sembari kami menunggu, kami diminta untuk mematikan handphone kami. Karena aku semalam gak ada bawa tas, aku cuma bawa map hijau ini, jadi aku menitipkan handphoneku ke mamaku. Jadi sebelum aku baris itu, aku juga udah ngasih handphoneku terlebih dahulu ke mamaku. Jadi saat di barisan, saat semuanya sedang mematikan handphone dan memasukkannya ke dalam tas, aku cuman diam sambil memegang berkas-berkas ini. Setelah semuanya beres, baru kami semua diminta masuk satu persatu. Jadi aku dan teman-temanku berjalan menuju ruangan ujianku. Di depan tangga ini pun kami diberhentikan oleh pengawas untuk diperiksa menggunakan metal detektor. Kalau semuanya aman, baru kami bisa masuk. Nah, tibanya aku dan teman-temanku di depan ruangan ujianku, kami pun dibariskan juga teman-teman oleh pengawas ujiannya. Jadi aku semalam dapat 2 orang pengawas, satu laki-laki dan satu perempuan. Aku nggak tahu kalau di ruangan ujian dan di universitas lain itu bagaimana. Tapi kalau di ruangan aku sendiri ada 2 orang pengawas, satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, kami diberikan arahan di depan. Setelah kami diberikan arahan, kami pun diberikan map putih. Map putih itu sama ukurannya seperti map hijau ini.
Dan di situ kami diminta untuk memasukkan berkas-berkas ini ke dalam map putih. Lalu sepatu kami pun diminta untuk dibuka dan dimasukkan ke dalam rak sepatu yang ada di depan ruangan ujianku. Setelah itu kami dipanggil satu persatu sesuai dengan nomor urutnya. Kebetulan aku dapat nomor urut pertama, jadi aku langsung dipanggil kayak yang namanya Christian. Aku langsung angkat tangan dan bilang itu adalah diriku. Jadi aku langsung masuk. Dan aku masuk ke dalam ruangan ujianku, aku membawa map putih yang isinya berkas-berkasku dan map hijau yang sudah kosong. Lalu kami di dalam tetap diperiksa menggunakan metal detektor oleh pengawasnya. Setelah aku diperiksa menggunakan metal detektor, aku pun meletakkan map hijau yang sudah kosong di depan ruangan ujianku, dan map putih yang bersih berkas-berkas tersebut disuruh diletakkan di depan meja UTBK-nya. Karena kebetulan aku dapat nomor urut 1, aku udah pasti duduk paling depan dan paling pojok. Nah, setelah semua peserta ujian sudah masuk dan sudah diperiksa menggunakan metal detektor dan meletakkan barang-barang mereka di depan juga, pengawasnya pun menyampaikan arahan dan peraturan kepada kami dengan sangat tegas dan jelas. Dan ketika ada yang bertanya, salah satunya aku, mereka pun menjawabnya dengan jelas, teman-teman. Jadi yang aku suka tuh mereka tuh tegas dalam mengawas dan juga mereka tuh menyampaikan dengan jelas. Oke, setelah itu mulailah kami latihan. Di latihan UTBK tersebut juga dijelaskan dengan baik cara-caranya oleh para pengawas. Walaupun memang di depan layar monitor itu udah ada kan arahannya bagaimana, cuman pengawasnya pun tetap memberikan arahan, teman-teman. Jadi memang sangat baik pengawasnya, tegas, jelas, keren deh. Setelah kami selesai latihan, kami pun memulai ujiannya, teman-teman. Selama ujiannya berlangsung, yaitu selama 3 jam lebih, semuanya baik-baik aja, aman-aman aja. Dan pastinya ruangannya itu dingin sekali, teman-teman. Tapi untungnya aku udah pakai baju double dan kaos kaki yang sangat tebal, jadi nggak terlalu kerasa dinginnya. Selama ujiannya berlangsung, pengawasnya juga jalan untuk memeriksa berkas-berkas kami. Di situ mereka juga meminta tanda tangan kami. Singkat ceritanya, ujian pun selesai. Kami diminta untuk mengeluarkan berkas-berkas kami dari map putih, dan map putih tersebut beserta dengan kertas buram dan pulpennya pun dikutip kembali oleh pengawas. Setelah semuanya dikutip oleh pengawas, kami pun tetap diberikan arahan kalau misalnya di luar itu ada kode QR. Kode QR-nya itu harus kami scan dan kami isi. Jadi karena handphoneku kan sama mamaku di bawah di lantai 1, jadi aku belum bisa nge-scan. Jadi teman-teman yang lain udah nge-scan. Aku ke toilet yang dimana pas berada di samping ruangan ujianku. Itu aku lagi flu, jadi emang lagi nggak enak ya teman-teman. Selama ujian pun aku menahan flu tersebut kayak pilek. Nah, ya kayak gini lah. Aku menahan semuanya itu selama ujian berlangsung selama 3 jam lebih, kalian bayangkan. Karena kan tisu nggak bisa masuk ke dalam ruangan. Jadi memang benar-benar aku tahan-tahankan selama ujiannya berlangsung. Lalu aku keluar dari kamar mandi dan aku menuju ke lantai 1. Aku menemui mamaku di bawah. Aku pun langsung minum. Kami pun sedikit bercerita bagaimana suasana ujiannya, dan aku pun menceritakannya kepada mamaku. Terus aku pun ada difotokan sama mamaku yang ada di thumbnail. Nah, jadi itu kayaknya ada sekitar 20 menitan. Aku pun kembali lagi ke lantai 2 untuk nge-scan dan mengisi formulir, yang dimana itu udah sepi ya teman-teman, karena kan semuanya udah pada turun, semuanya udah pada keluar dari ruangan, dan pengawasnya pun udah keluar. Jadi memang aku kembali hanya untuk nge-scan. Nah, jadi udah selesai untuk pengalamanku ujian, dan sekarang aku akan review satu persatu subtes ujiannya. Oke teman-teman, jadi aku mau langsung review subtes UTBK-nya. Reminder untuk kita semuanya, kalau misalnya ini berdasarkan versiku sendiri. Jadi memang tiap orang tuh beda versinya. Kalian bisa lihat di X, TikTok, ataupun YouTube, banyak orang yang nge-review berdasarkan versinya masing-masing. Nah, kalau yang akan aku sampaikan ini ya versiku teman-teman. By the way, ini aku reviewnya berdasarkan rating, dan juga nanti aku akan deskripsikan beberapa subtes. Untuk urutan subtesnya sendiri, aku dapatkan PU, PBM, PPU, PK, literasi bahasa Inggris, literasi bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah PM. Kita mulai dari PU. Untuk PU sendiri, aku kasih rating 7/10. Menurut aku pribadi, di soal PU yang aku kerjakan semalam itu, premisnya itu bukan tipe yang sedikit, tapi berada di rentang sedang dan banyak. Namun aku nggak terlalu kaget akan hal tersebut, karena memang aku udah lihat review dari orang-orang juga kalau ternyata premisnya itu bukan yang kayak di TO-TO. Karena selama aku ikut TO online dan TO offline, di PO sendiri premisnya itu nggak sebanyak itu teman-teman. Selain itu, untuk soal premisnya sendiri nggak masuk rumus. Maksudku, untuk mengerjakan soalnya itu lebih ke pakai nalar ya.
kalau kita masukkan rumus pun mungkin ada di beberapa soal, cuman bagiku pribadi nggak terlalu menggunakan rumus saat mengerjakannya. Kalau pakai rumus nggak terjawab soalnya, bukan nggak terjawab, jadi lebih kayak ke pure pakai penalaran aja sih untuk ngejawabnya kalau bagiku ya. Dan juga ada kok beberapa orang yang kubaca ternyata sama kayak aku, mereka juga pakai pure penalaran aja, pakai logika. Mungkin karena faktor premisnya panjang-panjang kali ya, cuman ya udah oke-oke aja. Dan juga menurutku untuk soal kuantitatifnya itu masih bisa terjawab, dan walaupun menghitungnya menggunakan kertas buram itu nggak sepanjang kita menghitung di PK dan PM, jadi masih oke lah. Selanjutnya ada PBM. Nah, PBM sendiri aku rating 8/10. Menurutku pribadi di PBM sendiri itu soal-soalnya mirip sama soal di TO online ataupun TO offline yang pernah aku ikutin. Selanjutnya ada PPU. Nah, PPU ini aku kasih rating sama kayak PBM, itu 8/10. Di subtesnya juga, di soal terakhirnya itu ada salah satu soal bahasa Panda yang memang sama kayak peserta yang lain yang aku lihat di review mereka. Mereka juga mengatakan kalau misalnya di PPU ada salah satu soal bahasa Panda, dan soal bahasa Pandanya itu masih bisa dijawab kok guys, nggak terlalu susah, bisa dibilang levelnya sedang lah. Selanjutnya ada PK teman-teman. Di PK sendiri aku kasih rating 5/10. Menurutku hitung-hitungan di PK ini termasuk level yang sedang susah untuk PK sendiri, karena memang subtes ini paling bocor ya di sosial media. Aku pribadi yang semalam baru ujian, bagiku soal itu memang benar-benar mirip sama soal yang telah bocor. Karena kalau misalnya yang kayak bocor itu yang ditanya X atau Y, semalam aku dapat soal yang ditanya itu yang R-nya, terus memang angkanya memang diubah. Jadi memang cuma diubah angka dan juga kalimat di soalnya. Oke, dan sekarang kita masuk ke literasi. Tadi kita udah selesai yang TPS, sekarang kita yang ke literasi. Pertama, aku dapat di literasi bahasa Inggris. Literasi bahasa Inggris ini aku kasih rating 8/10. Jadi soalnya juga memang ada yang soal percakapan dialog yang dalam bentuk tabel itu. Terus menurutku pribadi, kalau misalnya kita sudah ngerti apa yang ditanyakan oleh teksnya, pasti bakalan terjawab kok guys. Selanjutnya ada di literasi bahasa Indonesia. Bagiku, aku udah gak kaget lagi sama soal literasi bahasa Indonesianya, karena mungkin kan di sosial media juga ada banyak yang nge-spillkan kayak mana tipe soalnya. Kalau lebih aku yang IPA-nya itu aku dapat pelajaran biologi, fisika. Kalau misalnya yang IPS aku dapat yang sejarah, ekonomi, dan geografi. Tapi untungnya sih aku nggak dapat kimia teman-teman, karena jujur untuk menghadapi 5 mata pelajaran ini pun puji Tuhan menurutku aku yang 3 ini bisa karena aku anak IPS. Tapi untuk kedua subtes ini, yaitu biologi dan fisika, aku benar-benar mengandalkan pengetahuan, penalaranku, dan pemahamanku yang sudah aku dapatkan selama ini. Karena walaupun selama SMA aku bukan dari jurusan IPA, tapi kan waktu SMP itu ada pelajaran IPA kan, jadi masih bisa lah terjawab. Untuk literasi bahasa Indonesia ini aku kasih rating 6/10. Dan yang terakhir itu ada PM, penalaran matematika. Di PM ini aku kasih ratingnya sama kayak PK, yaitu 5/10. Bagi kayak teman-teman di PM ini, karena memang aku bukan yang paham sekali sama materi penalaran matematika, aku udah ngejawab beberapa soal tuh, itu udah jago kali ini. Udah sampai di penghujung video. Aku mau berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan juga untuk semua peserta pejuang UTBK tahun 2025 ataupun pejuang PTN impian masing-masing. Kita kan pasti semua berharap di tanggal 28 Mei itu ada kabar baik, dan aku pun begitu teman-teman. Kita semua kan udah melakukan bagian kita nih, dan sekarang waktunya kita menyerahkan segala usaha-usaha kita yang sudah kita lakukan selama ini ke Tuhan. Oke teman-teman, jadi vlog pengalaman UTBK aku dan review subtes UTBK-nya juga sampai di sini aja. Sampai jumpa di video aku berikutnya.